Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, dan berikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan memulai kajian kitab tasawuf kita. Kita membahas tentang kitab Kifayatul Atqiya, karena kemarin ada yang request tentang membahas kitab Kifayatul Atqiya. Kitab ini adalah kitab tasawuf ya, yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Asy-Syatta ya, yaitu kakeknya Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang Fathul Mu'in itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, rahimakallahi, semoga Allah merahmati, annahu, bahwasanya, yang bagi seyogianya likulli syari'in fipan, bagi setiap orang yang masuk atau belajar pipan pada cabang ilmu manapun, ayatakallama, ia membicarakan masalah bismillah, bima yunasibu alfana al-masyru'a fihi, dengan apa yang cocok pada cabang ilmu yang kita masukin. Wafaan, sebagai bentuk bentuk penunaian, bihaqil basmalati, sebagai bentuk penunaian kita ya, terhadap hak-hak lafaz basmalah. Wa bihaqil masyru'i, dan sebagai bentuk penunaian kita terhadap pada cabang-cabang ilmu ya, al-masyru', pada cabang-cabang ilmu fihi, yang kita pelajari atau kita masuki tadi ya. Wasyuru'ul an, kita sekarang masuki atau pelajari pipanit tasawuf, pada cabang tasawuf. Payam bagi, maka seyogyanya, awalan, yang pertama kali kita pelajari itu an-nubayyina haddahu, yaitu menjelaskan batasan-batasan tasawuf atau had-had tasawuf ya, batasannya tasawuf itu sampai mana gitu ya. Wa maudu'ahu, dan tema yang dibahas tentang tasawuf. Wa baqiyatul mabadi, sebagian pondasi-pondasi atau permulaan atau mabadi ya. Summa nulhiqu dzalika, kemudian sesudah itu barulah kita diikuti bitakallum alal bismillah, kemudian barulah kita menceritakan tentang bismillah. Nah, jadi musannif atau pengarang kitab ini, sebelum kita memasuk tentang pembahasan bismillah, maka setiap orang ketika masuk pada cabang ilmu manapun, maka harus harus menunaikan hak-hak tentang bismillah ya. Tapi sebelum masuk ke basmalah, musannif di sini akan menjelaskan tentang apa itu ilmu tasawuf, dan apa itu tema yang dibahasnya, dan apa juga mabadinya ya, atau permulaan-permulaan atau muqaddimah gitu ya. Dan panaqulu, maka kami katakan tentang tasawuf itu, amma haddahu, adapun batasannya tentang tasawuf. Arti dari tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuhad damimah wal hamidah. Apa itu tasawuf? Yaitu ilmu yang diketahui, ilmun yu'rafu, yang diketahui bihi, dengannya ilmu, ahwalun nafsi, keadaan diri kita atau nafsu kita, wa sifatiha ad-damimah, dan sifat-sifatnya, ad-damimah yang tercela, wal hamidah, dan terpuji gitu ya. Nah, kenapa di sini tertulis ad-damimah dulu sebelum hamidah? Karena kebanyakan manusia yang nggak belajar tasawuf mempunyai kebanyakan sifat-sifat yang tercela ya. Dan ini memang banyak sekali gitu ya. Bahkan orang yang sering beribadah pun hatinya masih belum bersih gitu ya. Nah, kalau sifat terpuji itu memang sedikit, itu ada orang yang dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah,
Jadi simpelnya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang diri kita, tentang hati kita gitu ya. Jadi kalau orang nggak belajar tasawuf, dia tidak akan kenal sama dirinya sendiri. Dia tidak akan mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal hawa nafsunya gitu ya. Akibatnya dia akan sombong atau ujub atau riya atau dengki, takabur, berbagai macam penyakit hati dan sifat-sifat yang tercela gitu ya. Nah, sifat-sifat yang tercela itu apa aja? Pertama ujub, kedua sombong, ketiga takabur, keempat dengki, riya, sum'ah ya, suudzon, tidak ridho akan takdir Allah, dan pelit dan sebagainya, banyak. Nah sekarang sifatul hamidah. Nah sifat yang terpuji itu adalah akhlak ya, akhlak yang terpuji, syukur, ikhlas ya, ridho, qanaah, zuhud ya, yakin, tawakal, sobar gitu ya, tafwid dan berserah diri gitu ya. Banyak sifat-sifat yang terpuji gitu ya. Nah, jadi kalau orang belajar tasawuf maka dia akan bisa membedakan mana sifat tercela, mana sifat terpuji, dan dia akan mengetahui makom dirinya. Dia sedang dalam keadaan sifat tercela atau dia sedang dalam keadaan sifat terpuji gitu ya. Karena tasawuf itu masalah hati. Jadi tidak bisa dinilai dari luar. Ada orang yang kelihatannya dari luar seseorang yang soleh, rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin tolab ilmu, tapi kita tidak tahu hatinya. Apakah hatinya itu ingin terlihat baik oleh orang, apakah hatinya ingin dikenal seseorang yang rajin ibadah gitu ya. Yang tahu hatinya adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu tasawuf ini adalah ilmu inti dari semua ilmu ya. Sementara yang lain adalah cabang ilmu ya. Baik, dilanjut. Wa amma maudu'uhu, dan adapun tema ya atau objek yang dibahas di dalam tasawuf itu bahwa yaitu an-nafsu, yaitu nafsu atau hati kita gitu ya. Min haitsu ma yu'radu laha min ahwali wa sifat. Apa saja yang muncul kepada hati atau masuk ke dalam hati gitu ya. Dan dari keadaan hati dan sifat gitu. Wa amma samratuhu, dan adapun buahnya atau manfaatnya kita belajar tasawuf apa? Bahwa at-tawassul bihi ila tahliyatil qalbi, yaitu sampainya dengan ilmu tasawuf itu kepada pengosongan hati gitu ya. Hati kita akan kosong, hati kita akan bersih dari sifat-sifat tercela seperti hubud dunya, seperti iri, dengki ya, hasud gitu ya. Maka hati kita akan kosong, sudah kosong baru kita tawassul gitu ya. Nah, anil agyar, dari tipu daya dunia gitu ya. Nah, karena dunia itu mataul gulur ya, dunia itu banyak tipu dayanya gitu ya. Jadi semua orang itu tidak bisa membersihkan hatinya kalau tidak belajar ilmu tasawuf ini ya. Nah, dia akan semakin, kalau orang yang belajar tasawuf dia akan semakin jauh dari dunianya, atau dia tidak akan cinta dunianya. Jadi bukan berarti orang yang belajar tasawuf itu nggak punya dunia ya, tapi orang belajar tasawuf itu punya dunia tapi cuma di tangan, tidak di hati gitu. Jadi dia mencari dunia itu untuk bekal untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan dalam hati menggebu-gebu untuk mencintai dunia gitu ya. Itu baru namanya tasawuf. Jadi ketika kita belajar tasawuf, apabila dunia kita tidak ada, kita nggak akan berat untuk lepas dari dunia tersebut gitu. Misalkan kita asalnya orang kaya, misalkan ya, dikasih kekayaan oleh Allah, terus kekayaan itu, harta kita itu milik Allah, titipan Allah kepada kita. Ketika kita bangkrut, kekayaan kita diambil oleh Allah lagi ya, maka kita tidak akan kecewa, kita tidak akan tidak akan putus asa, karena kita sudah belajar tasawuf. Dunia tidak di hati, dunia cuma di tangan saja gitu ya. Nah, jadi kita tidak akan berat untuk melepasnya gitu ya. Nah, kita nggak akan cinta sama dunia. Wa tahliyatihi, dan mengosongkan hati bi musyahadatil malikil ghafar, dengan musyahadah ke malikil ghafar, dan ke musyahadah yaitu kita, kalau ini lebih jauh ya ke tingkatnya para wali. Mungkin kalau kita itu tidak akan tercapai sampai sini ya, karena kita banyak dosa. Tapi wallahu alam ya, apabila kita ditakdirkan jadi wali Allah min auliyaihi,
maka kita akan musyahadah ke Malikil Ghaffar gitu ya. Nah, jadi misalkan gini ya, seseorang yang di zaman Nabi, ada yang bertanya bahwa ada seorang perempuan kepada Nabi, bertanya bahwa ada seorang perempuan yang rajin sholat, rajin puasa, puasa sunnah, sholat wajib apalagi ya, puasa wajib apalagi. Tapi dia sering menjelekkan orang lain atau sering memaki tetangganya gitu. Apa kata Nabi? Hiya pinnar, maka dia di dalam neraka gitu ya, atau ahli neraka. Dan ada lagi ditanya di zaman Nabi, ada pula atau seseorang perempuan yang ibadahnya biasa saja, cuma sholat fardu, puasanya juga puasa Ramadan saja, tidak mengerjakan puasa sunnah. Tapi dia baik sama tetangganya, hatinya baik gitu ya, hatinya bersih. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, maka dia adalah ahli surga gitu. Nah, itu manfaat dari tasawuf gitu ya. Nah, sekarang apa hukumnya? Wa amma hukmuhu, dan adapun hukumnya belajar tasawuf, bahwa al-wujubul ain, yaitu fardu ain ya, fardu ain bagi setiap muslim mukallaf ya. Nah, jadi ada 3 ilmu yang benar-benar fardu ain. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf gitu ya. Ketiga ilmu ini fardu ain, wajib kita pelajari sebelum meninggal ya. Karena kalau kita tidak belajar ketiga ilmu ini, kita akan dihitung berdosa setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa al-wujubul aini ala kulli mukallaf. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu tasawuf itu kama yajibu ta'allumi ma yuslihu adh-dhahiru kadzalik. Nah, kama yajibu, seperti diwajibkannya mempelajari ma yuslihu adh-dhahir, mempelajari ilmu zahir, ilmu zahir kita, seperti ilmu fikih itu buat ilmu zahir gitu ya. Kadzalika yajibu ta'allum ma yuslihul batin, wajib juga mempelajari apa yang memperbagus hati kita. Nah, itunya ilmu tasawuf. Jadi zahir itu dengan fikih dan hati kita dengan tasawuf gitu ya. Kalau kedua-duanya belajar, maka kedua-duanya akan sinkron dan bersinergi gitu ya. Nah, percuma kita punya, contohnya misalkan gini, percuma kita punya teko yang bersih, luarnya bersih gitu ya, tapi dalamnya air keruh atau air kotor, pasti gak akan ada yang minum. Maka harus luar dalam bersihnya gitu. Nah, dan percuma juga airnya murni, misalkan air aqua atau air apa, tapi luarannya, wadahnya atau gelasnya kotor, maka tidak ada yang minum juga gitu. Maka harus bersih dua-duanya. Luarnya dengan ilmu fikih, dalamnya dengan ilmu tasawuf. Wa ma fadluhu, dan adapun keutamaan mempelajari ilmu tasawuf, bahwa yaitu pokoknya ala sairil ulum, itu keutamaan ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah pokoknya ala sairil ulum, ilmu yang paling tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain ya. Ilmu yang paling tinggi. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu pokok, ilmu tertinggi gitu ya, di antara ilmu-ilmu yang lain. Nah, min jihatin, dari segi apa ya? Annahu yusilu ila madzukir. Sesungguhnya ilmu ini akan menyampaikan kita, mengusulkan kita kepada Allah. Kalau kita sudah sempurna belajar ilmu ini, mengamalkan ilmu ini, maka kita akan usul sama Allah. Kita akan sampai sama Allah gitu ya. Bahkan ada yang berkata bahwa ini kitab thariqah para wali ya. Jalan untuk menjadi wali Allah adalah mempelajari kitab ini dan mengamalkannya. Tapi kita sebagai manusia biasa jangan beranggapan lebih menjadi wali Allah ya, karena kita tahu diri lah kita banyak dosa. Tapi kalau kita ditakdirkan untuk menjadi wali Allah, siapa tahu gitu ya, siapa sangka gitu ya. Wa amma nisbatuhu, dan adapun penisbatannya lil ulmi, terhadap ilmu ini, annahu aslun kulli ilmin, bahwasanya sesungguhnya ilmu tasawuf itu adalah asal dari segala ilmu ya. Nah, asal segala ilmu. Jadi asalnya segala ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Asalnya itu sebelum ada ilmu nahwu, sorof, fikih, segala macam, asalnya itu adalah ilmu tasawuf. Wa masiwahu, dan ilmu yang lainnya adalah far'un, yaitu cabang ilmu. Kayak nahwu, sorof, mantek, balaghah, segala macam itu adalah cabang ilmu. Dan ilmu yang asalnya itu adalah ilmu tasawuf gitu ya. Ilmu yang pokok, ilmu yang inti gitu ya. Inti dari semua ilmu. Wa nisbatuhu lil batin, dan nisbatnya itu kepada batin.
kanisbatil fikih ila zahir, seperti nisbatnya fikih kepada zahirnya. Yang tadi saya jelaskan, fikih itu buat zahir, kalau batin itu dengan tasawuf gitu ya. Wa amma wadi'uhu, dan adapun penggagas ilmu tasawuf itu siapa? Fahum, maka mereka al-a'immatul a'yanul arifun bi rabbihimil mannan, yaitu mereka yang terkemuka, yang ulama-ulama yang terkemuka, ulama-ulama arifin yang terkemuka bi rabbihim, kepada Tuhannya. Orang-orang yang mengenal, orang-orang yang arif kepada Tuhannya ya. Bi rabbihil mannan, al-manan yang maha pemberi. Wa amma istimdaduhu, dan adapun sumber ilmu tasawuf itu, dari mana sumbernya ilmu tasawuf itu ya? Bahwa yaitu min kalamillah, dari kalam Allah, yaitu firman Allah atau Al-Qur'an ya. Wa kalami rasulih, dan kalam Rasul, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adnan sallallahu alaihi wasallam wa zawil yaqin wal irfan ya, yang memiliki kepercayaan dari setiap ucapannya ya, wal irfan, dan kearifan. Jadi baginda Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang amanah atau dapat dipercaya. Jadi ucapan beliau itu langsung dipercaya oleh orang ya. Dan beliau itu seseorang yang memiliki kearifan ya, kearifan gitu ya. Nah, mungkin itu mabadi tasawuf. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita. Nanti untuk kedepannya kita bahas tentang basmalah ya, yang tadi sudah dituliskan oleh musonib. Sebelum membahas basmalah, kita bahas dulu mabadi tasawuf. Nah, sebarusan sudah saya bahas 10 mabadi tasawuf itu. Nah, nanti di video yang selanjutnya boleh kita bahas tentang bismillah ya. Nah, mungkin itu dari saya. Apabila saya salah penerangan, itu murni kebodohan saya, mohon dimaafkan ya. Apabila penerangannya benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya sebagai petunjuk buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.